Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Amelia dari kelas BC 233 dengan NIM 23040751114. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS di SD, yang mana diampu oleh Ibu Andi Dewi Riantanti, SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi sebagai salah satu rukun ilmu pengetahuan sosial. Langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu konsep ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni oikonomia. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nemein. Oikos adalah rumah tangga, sedangkan nemein adalah mengelola. Maka, secara singkat dan sederhana, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang caranya mengelola rumah tangga. Ilmu ekonomi muncul karena adanya kesenjangan antara sumber daya yang tersedia dan keinginan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya itu bersifat terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Ilmu ini ada untuk mengatur agar tidak terjadi kelangkaan akibat kesenjangan tersebut. Selain itu, ilmu ini juga mengkaji dan mempelajari cara agar masalah-masalah kebutuhan manusia tidak melewati batas. Jadi, konsep dasar ilmu ekonomi itu membahas tentang bagaimana caranya agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya saat manusia memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, submateri yang kedua yaitu masalah kelangkaan di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Adapun beberapa contoh masalah kelangkaan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, kelangkaan bahan bakar minyak. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar yang berlebihan atau kurangnya pasokan yang dikirim. Kemudian solusi yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu mencari sumber daya lain yang bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan BBM. Kemudian yang kedua, kelangkaan air bersih di beberapa daerah. Hal ini biasanya disebabkan oleh musim kemarau, air bersih yang bercampur dengan air laut, dan kebiasaan buruk membuang sampah di sungai. Solusi yang dapat diberikan adalah dibutuhkannya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan serta sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, kelangkaan batu bara. Hal ini disebabkan oleh para pengusaha batu bara di Indonesia mengekspornya secara besar-besaran ke luar negeri tanpa memenuhi pasokan dalam negeri. Dan solusi yang dapat diberikan adalah mencari sumber energi alternatif pengganti batu bara. Kemudian yang keempat, kelangkaan bahan pangan. Hal ini disebabkan oleh permainan pasar, perubahan iklim, hingga infrastruktur yang belum memadai. Solusi yang dapat diberikan adalah pembangunan infrastruktur untuk menunjang pendistribusian. Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan. Kemudian yang kelima adalah kelangkaan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia, yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan masih rendahnya tingkat pendidikan. Kemudian solusi yang dapat diberikan adalah mensosialisasikan pentingnya pendidikan dan program keluarga berencana agar tidak terjadi ledakan jumlah penduduk. Selanjutnya, submateri yang ketiga adalah macam-macam kebutuhan. Namun kita perlu tahu dulu, apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adapun jenis-jenis kebutuhan, yang pertama berdasarkan intensitasnya, terbagi atas dua, yaitu pertama, kebutuhan primer. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder, contohnya kendaraan dan alat tulis. Yang ketiga, kebutuhan tersier, contohnya hiburan, mobil mewah, dan perhiasan. Adapun
Adapun jenis kebutuhan berdasarkan waktu terbagi atas dua, yaitu pertama kebutuhan sekarang, contohnya obat untuk orang sakit. Dan yang kedua adalah kebutuhan masa depan, contohnya tabungan biaya kuliah saat masih sekolah. Selanjutnya, jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi atas dua, yaitu pertama kebutuhan individu, contohnya sikat gigi dan sepatu. Yang kedua, kebutuhan bersama, contohnya jembatan dan jalan. Adapun jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya terbagi atas dua, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, contohnya olahraga dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rohani, contohnya ibadah dan hiburan. Selanjutnya, submateri yang keempat adalah harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah titik temu harga yang disetujui oleh kedua belah pihak agar terjadi suatu transaksi jual dan beli. Harga keseimbangan terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dengan penawaran. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Adapun rumus untuk harga keseimbangan ini adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD adalah jumlah permintaan barang, QS adalah jumlah penawaran barang, PD adalah harga barang yang diminta, sedangkan PS adalah harga barang yang ditawarkan. Adapun contoh soal untuk harga keseimbangan. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui persamaan fungsi permintaan produk A adalah QD sama dengan 100 dikurang 5P. Sementara fungsi penawaran produk A adalah QS sama dengan minus 50 ditambah 10P. P merupakan fungsi harga keseimbangan. Maka berapakah harga keseimbangannya? Maka cara mengerjakannya adalah yang pertama, kita harus melihat rumusnya. QD sama dengan QS. Jadi 100 dikurang 5P sama dengan minus 50 ditambah 10P. 100 minus 50 pindah ruas ke kiri menjadi plus 50. Minus 5P pindah ruas ke kanan menjadi positif 5P ditambah 10P. 100 ditambah 50 menjadi 150, 5P ditambah 10P sama dengan 15P. 15P pindah ruas ke kiri menjadi minus 15P, 150 pindah ruas ke kanan menjadi minus 150. P sama dengan minus 150 dibagi minus 15. P sama dengan 10 karena minus dibagi minus sama dengan positif. Selanjutnya, masukkan nilai P sama dengan 10 ke dalam persamaan yang ada tadi. QD sama dengan 100 dikurang 5P. QD sama dengan 100 dikurang 5 dikali 10 sama dengan 100 dikurang 5 kali 10, 50. 100 dikurang 50 sama dengan 50. QS sama dengan minus 50 ditambah 10P. QS sama dengan minus 50 ditambah 10 dikali 10 menjadi minus 50 ditambah 10 kali 10 sama dengan 100. Minus 50 ditambah 100 menjadi positif 50. Sehingga ditemukan bahwa nilai harga keseimbangan adalah Rp10 per produknya dan jumlah keseimbangannya sebanyak 50 unit. Adapun contoh soal yang kedua, misalnya terdapat sebuah toko A yang memproduksi 1000 baju dan menjualnya dengan harga Rp150.000 per potongnya. Namun, selama penjualannya, ternyata tidak ada yang mau membelinya. Maka pihak toko pun menurunkan harga menjadi Rp100.000 per potongnya. Dan pada harga tersebut, baju terjual sebanyak 250 buah. Selanjutnya, toko pun memberi diskon lagi dan memasang harga Rp50.000 untuk per potong bajunya dan berhasil mendapatkan 1000 pembeli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika harga barang dijual Rp50.000 lah jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang dibeli.
oleh konsumen yaitu 1.000 baju. Kesimpulannya, harga keseimbangan pada contoh kasus tersebut adalah Rp50.000. Selanjutnya, submateri yang kelima yaitu jenis-jenis pasar. Namun, kita perlu mengetahui apa sih itu pasar? Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak sehingga terjadi interaksi untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya terbagi atas dua, yaitu pertama, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli yang mengetahui situasi pasar, barangnya homogen, serta baik pembeli maupun penjual juga bebas keluar masuk pasar. Contohnya adalah pasar tradisional yang ada di berbagai daerah atau wilayah tertentu. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang penjual dan pembelinya bebas untuk menentukan harga dan jumlah barang. Adapun macam-macam pasar persaingan yang tidak sempurna, yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dimana satu barang dikuasai oleh satu orang penjual. Contohnya, penjualan listrik yang mana dikuasai oleh PLN seutuhnya. Kemudian ada pasar duopoli, adalah pasar yang dimana satu barang dikuasai oleh dua penjual. Contohnya, penjualan bahan bakar minyak yang dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Selanjutnya ada pasar oligopoli, adalah pasar yang dimana satu barang dikuasai oleh beberapa penjual. Contohnya, persaingan penjualan alat transportasi oleh Honda, Yamaha, dan Kawasaki. Berdasarkan barang yang dijual, pasar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pasar barang. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan kebutuhan sehari-hari. Contohnya pasar buah-buahan, pasar ikan, supermarket, mal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pasar produksi adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja dan pasar modal. Jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksi terbagi atas dua, yaitu pertama, pasar tradisional adalah pasar yang penjual dan pembelinya dapat melakukan interaksi tawar-menawar secara langsung. Contohnya pasar tradisional Tamalate. Kemudian yang kedua, pasar modern adalah pasar yang bersifat modern serta menyediakan sejumlah barang dengan harga yang sudah ditetapkan atau dengan kata lain tidak dapat ditawar. Contohnya toserba. Adapun jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya terbagi atas dua juga. Pertama, pasar konkret adalah pasar yang pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Contohnya pasar swalayan. Yang kedua, pasar abstrak adalah pasar yang pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Contohnya toko online. Adapun jenis-jenis pasar berdasarkan luas jangkauannya. Yang pertama, pasar lokal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di daerah tertentu. Contohnya, pasar tradisional Batanghari di Maros. Kemudian yang kedua, pasar nasional adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah di suatu negara. Contohnya, pasar Klewer di Surakarta. Yang ketiga, pasar internasional adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai belahan dunia. Contohnya, pasar tembakau di Bremen, Jerman. Selanjutnya, submateri yang terakhir adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Adapun jenis-jenis kegiatan ekonomi terbagi atas 3. Yang pertama, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Contohnya, pengolahan daging menjadi bakso. Kemudian yang kedua, distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya, seorang pedagang menjual baksonya. Kemudian yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan manusia atau konsumen untuk menggunakan barang ataupun jasa. Contohnya, orang membeli bakso. Demikianlah penjelasan saya.